Gus Dur yang seenaknya ngomong Al-Quran itu kitab porno, yang mulut kalian terkunci karena sudah terlanjur mengkultuskan manusia-manusia seperti itu. Hasyim Asy'ari yang kalian agung-agungkan seperti dewa, kalau dia keramat, saya kasih tahu, tuduhan kamu saya mengkritisi NU mendapatkan imbalan atau dipakai oleh orang lain, hancur saya kasih tahu. Demi Allah, demi Rasul, kalian sangat-sangat busuk dan penfitnah. Saya tantang kalian, kumpulkan kalian punya seluruh wali-wali Allah, datang ke kuburan Hasyim Asy'ari, doakan saya, mubahlah. Kalau Faisal Assegaf berbicara bukan karena suara nuraninya, bukan karena pikirannya dalam rangka memperbaiki organisasi ini, tapi karena imbalan, maka Faisal Assegaf hancur sehancur-hancurnya, dan keluarganya akan hancur sehancur-hancurnya. Saya tantang kalian sekarang, jangan pernah gertak orang. Jangan ajarkan saya dengan kejujuran. Saya bisa berani berbicara begini karena saya tidak punya ikatan apapun kepada orang lain, kepada kelompok manapun. Saya bergantung sama Allah. Seekor semut yang bergantung kepada Allah menghadapi kalian dengan sombong, yang katanya kalian itu besar, kalian itu raksasa. Nol besar, saya kasih tahu. Mau apa? Mau bunuh saya? Mau merampas jiwa saya? Nah, bodoh kalian. Gus Baha, yang menurut saya dia tidak berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah nonton kalian punya berbagai video dan pernyataan-pernyataan konyol yang menyerang diri saya pribadi, bahwa saya ini bersuara mengkritisi sejarah NU yang saya anggap sangat-sangat menyimpang dari awal pembentukannya hingga proses selama 90 tahun lebih. Dan kemudian saya mengkritisi perilaku oknum-oknum NU yang saya sebut dedengkot-dedengkot dan loyalis-loyalis yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bobrok, yang membuat kalian tersinggung. Dan kalian menuduh saya seolah-olah saya ini mendapatkan sesuatu atau disuruh oleh orang lain untuk berbicara kebenaran di ruang publik yang menjadi hak setiap warga negara. Apalagi saya ini umat Islam, aswaja. Apa-apaan kalian? Kalau kalian punya bukti saya mendapatkan sesuatu imbalan untuk mengobok-obok NU, saya minta sekarang kalian arahkan bukti itu kepada aparat penegak hukum. Sangat bodoh kalian. Begitu bencilah kalian sama saya, yang kalian klaim punya bukti bahwa saya itu dipakai, ditunggangi oleh kepentingan lain untuk mengobok-obok NU. Laporkan sana ke aparat, bawa buktinya. Tapi saya kasih ingat ya, ucapan kalian sangat berlebihan. Saya ini cuma satu semut menghadapi NU yang kalian bilang sangat-sangat besar, yang disebut dengan ormas terbesar di Indonesia. Raksasa. Seekor semut melawan raksasa. Tidak ada pengaruh. Kalian begitu besar. Semua kalian klaim kalian paling besar di Indonesia. Omong kosong, nol besar. Kalau kalian punya bukti, beberkan buktinya itu kepada publik. Pembunuhan karakter kepada diri saya tidak ada pengaruh. Karena fakta-fakta kebenaran tidak bisa kalian ubah. Mau apa? Mau pendekatan Islam? Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah punya karamat. Wali-wali Allah paling banyak di NU. Sekarang saya tantang kalian. Kalian baca Yasin, baca Quran, kita mubahalah. Kalau tuduhan-tuduhan kalian mengatakan saya mendapatkan sesuatu, maka niscaya saya hancur. Karena karamat Hasyim Asy'ari, karena karamat wali-wali NU. Tetapi kalau tuduhan-tuduhan itu kalian tidak bisa buktikan, saya juga bermohon kepada Allah, kepada baginda Rasul, hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil, saya bukan orang baru di ruang publik Indonesia. Saya berjuang 20 tahun lebih di luar sistem negara untuk melakukan upaya perubahan tanpa meminta imbalan apapun. Kenapa saya bebas berbicara? Karena saya tidak terikat.
Saya terikat oleh nurani saya dan akal sehat saya. Saya mau buktikan, sesungguhnya siapa yang mencari keuntungan faedah dari NU ini? Itu anak-anak Gus Dur. Terlalu banyak mereka bikin yayasan-yayasan, foundation-foundation untuk mencari uang. Dengan mengkultuskan Hasyim Asy'ari, mengkultuskan Gus Dur untuk mereka mendapatkan faedah. Fulus yang mereka tidak pernah melaporkan kepada seluruh ahli sunnah wal jamaah di Indonesia, umat NU. Ingat yang saya katakan ya, dari awal kritik saya terhadap NU adalah organisasi massa, organisasi NU. Kalau menyangkut dengan masyarakat NU atau masyarakat Muslim berfaham ahli sunnah wal jamaah, saya tidak menggubris. Karena saya pikir kelompok ini terpisah dari organisasi. Harus pakai otak. Jangan bodoh, jangan mau dibodoh-bodohi. Terus kalian bilang kalian besar, kalian teror saya, maki-maki saya. Malu kalian. Orang kalau besar dalam satu organisasi yang sangat besar, harus ada juga kualitasnya yang besar. Unggul dengan kualitasnya, bukan unggul dengan kuantitasnya. Jadi yang mengambil manfaat dari organisasi ini, organisasi NU yang dibangun secara tulus oleh para ulama-ulama terdahulu adalah keluarga Abdurrahman Wahid. Kenapa saya menentang pengkultusan terhadap Hasyim Asy'ari? Karena itu semua dibuat bukan untuk kepentingan umat. Organisasi dengan simbol Hasyim Asy'ari ini dibuat untuk kepentingan melayani segelintir orang dari keluarga mereka. Jangan saya buka terlalu jauh tentang praktek-praktek korupsi yang dilakukan secara norak oleh PKB ya. Oleh petinggi-petinggi partai PKB yang selama ini merasa paling NU. Norak kalian, bobrok kalian. Jangan menafikan sejarah. Jangan. Sejarah organisasi NU ini dibentuk sejak awal dengan melibatkan seluruh keragaman. Partisipasi dari kalangan Habaib, kalangan Muhammadiyah yang pada saat itu ya, seperti Tokoh Hasan Jipo, itu sosok dari akar rumpun Muhammadiyah, presiden pertama PBNU, dan juga dari kiai-kiai di seluruh Indonesia. Hasyim Asy'ari itu hanya mencatut ya saya bilang ya, dalam dokumen paling penting Mukadimah Kasasi, Ganun Kasasi NU, itu mencatut. Mengambil tokoh terbesar pada saat itu yang namanya Said Abdullah Hasan Assegaf. Dia juga memanfaatkan kebesaran tokoh Arab, ingat, Hasan Jipo sebagai presiden pertama pembentukan PBNU. Organisasi. Kalau saya mau buka sejarah ini paling banyak partisipasi kalangan-kalangan. Muslim Tionghoa, Muslim Arab, Muslim di luar Jawa, Muslim Jawa Tengah, Muslim tokoh-tokoh ulama dari Jawa Barat. Keragaman. PBNU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar, yang hanya keluarganya saja mengklaim seolah-olah menjadi tokoh utama. Saya punya data-data sejarah, dan saya melihat sejarah tidak dalam rakitan-rakitan sejarah yang kalian bikin untuk mengkelabui umat. Mengklaim dengan akal sehat yang sangat tidak bisa diterima. Akal sehat yang dilakukan hanya asabiyah, fanatik kelompok. Saya punya catatan dari hari ke hari tentang Indonesia. Sebuah kumpulan sejarah yang diterbitkan oleh Gramedia, lembaga yang selama ini sangat kredibel dan tidak sembarangan mengeluarkan sebuah penerbitan buku kalau tidak melalui proses verifikasi yang ketat. Tidak ada. Terlalu unggul yang namanya itu Hasyim Asy'ari. Kenapa tiba-tiba dalam perjalanan seolah-olah dikultuskan sedemikian rupa, diagung-agungkan begitu besar, yang ujungnya anak cucunya itu pergi mencari uang lewat yayasan-yayasan foundation yang tidak pernah ada laporan transparansinya kepada publik, yang tidak ada tujuannya untuk apa, yang berimplikasi setiap orang mengkritik NU dituduh macam-macam.
berafiliasi sama kelompok ini, ditunggangi oleh kelompok ini, dibayar oleh kelompok ini. Malu kalian. Faisal Assegaf itu cuma satu ekor semut. NU itu yang kalian klaim adalah raksasa. Bagaimana mungkin raksasa yang mengklaim memiliki kebenaran begitu takut dengan suara satu ekor semut? Terkait dengan resolusi jihad yang saya mengatakan bahwa ini sangat overdosis, ini sangat tidak masuk akal, klaim-klaim yang sangat berlebihan. Karena saya punya catatan, ini jelas saya melihat kok pada periode bulan Oktober hingga bulan November 1945 tidak ada dokumen resolusi yang namanya dibuat oleh Hasyim Asy'ari. Itu satu pernyataan yang mengikat secara organisasi pada internalnya. Tetapi pada saat itu, dari bulan Oktober kepada November, yang mengarah kepada yang namanya peristiwa 10 November, itu melibatkan banyak tokoh, banyak organisasi. Bung Tomo, kaum Katolik, kaum Kristen, kaum Tionghoa, ulama-ulama dari luar Jawa, semua melakukan pengarahan untuk melakukan perlawanan pada bulan kepada sekutu Inggris. Ini catatannya sangat jelas. Ulama besar NU yang kalian abaikan dari Aceh, pidatonya sangat jelas disusun pidatonya. Dimasukkan ke buku yang dicetak oleh Gramedia, bukan percetakan abal-abal, lembaga yang kredibel, yang ditulis oleh orang yang sudah bisa teruji. Pramudia Anantatur. Saya sengaja melihat dari sisi bukan NU. Ternyata dia lebih jujur mengatakan realitas yang sebenarnya. Pidato yang sangat jelas mengarahkan seluruh umat Islam di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi, menyatukan kekuatan mereka melawan sekutu Inggris di Surabaya. Tiba-tiba muncul resolusi jihad. Kata jihad ini kalian ingin menjual lagi secara politik untuk melegitimasi seolah-olah Hasyim Asy'ari adalah pejuang tunggal di dalam perjuangan Indonesia, di dalam pembentukan NU. Pertanyaan saya yang kalian belum bisa jawab. Siapa ulama besar Hasan Gipo? Cucu dari Gunung Ampel, Sunan Ampel. Culas kalian. Dia adalah seorang konglomerat besar yang mengorbankan hartanya di jalan Allah, mengorbankan hidupnya untuk membesarkan Nahdlatul Ulama. Apa sejarahnya? Baru muncul kan di situs-situs NU pada tahun 2021, pada tahun 2018. Kuburannya baru ditemukan pada tahun 2015. Ada masalah di dalam sejarah NU. Masalah serius. Bukan hanya Hasan Gipo, tapi nama-nama kalangan dari berbagai keragaman suku dan etnis yang ikut membesarkan NU di awal-awal pembentukan Nahdlatul Ulama itu seolah-olah dihapus. Hasilnya kalian hanya sekarang mencaci maki Arab tidak punya peran di dalam NU. Yang bukan Aswajat tidak boleh ngomong NU. Siapa kalian? Organisasi ini dibentuk dengan sangat tulus, sangat mulia, untuk menyatukan kesadaran kolektif, memajukan bangsa dan negara, memajukan umat Islam dalam pandangan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan pandangan moderat sekuler dalam pandangan Yeni Wahid, Gus Dur yang seenaknya ngomong Al-Quran itu kitab porno, yang mulut kalian terkunci karena sudah terlanjur mengkultuskan manusia-manusia seperti itu. Sejarah itu bergerak ke depan. Untuk apa? Untuk membangun kesadaran dari tujuan-tujuan mulia kepada perubahan yang lebih bagus. Bukan sejarah berhenti pada foto besar Hasyim Asy'ari yang kalian agung-agungkan seperti dewa. Kalau dia keramat, saya kasih tahu, tuduhan kamu, saya mengkritisi NU, mendapatkan imbalan atau dipakai oleh orang lain, hancur saya kira. Demi Allah, demi Rasul, kalian sangat-sangat busuk dan pemfitnah. Saya tantang kalian, kumpulkan kalian punya seluruh wali-wali Allah, datang ke kuburan Hasyim Asy'ari, doakan saya, mubahlah. Kalau Faisal Assegaf berbicara bukan karena suara nuraninya, bukan karena pikirannya
dalam rangka memperbaiki organisasi ini. Tapi karena imbalan, maka Faisal Assegaf hancur sehancur-hancurnya. Dan keluarganya akan hancur sehancur-hancurnya. Saya tantang kalian sekarang. Jangan pernah gertak orang. Jangan ajarkan saya dengan kejujuran. Saya bisa berani berbicara begini karena saya tidak punya ikatan apapun kepada orang lain, kepada kelompok manapun. Saya bergantung sama Allah. Seekor semut yang bergantung kepada Allah menghadapi kalian dengan sombong, yang katanya kalian itu besar, kalian itu raksasa. Nol besar, saya kasih tahu. Mau apa? Mau bunuh saya? Mau merampas jiwa saya? Nah, bodoh kalian. Itu menunjukkan bahwa kalian itu sumbu pendek. Kalian tidak mengamalkan Islam. Kalian tidak meresapi ajaran Islam. Islam itu penyayang. Seorang Sayyidina Umar yang begitu keras kepada baginda Rasul, dengan lemah lembut Rasulullah merangkulnya, merubahnya menjadi orang yang baik. Cuma seorang Faisal Assegaf yang mengatakan bahwa Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah Kopingho, sejarah penuh kebohongan. Kalian, dia itu manusia, tokoh biasa. Sama dengan kita semua. Dan ucapan saya ini bukan sekedar ucapan. Saya merujuk kepada pernyataan Gus Baha, yang menurut saya dia tidak berakhlak, yang mengatakan bahwa Rasul Muhammad SAW adalah manusia biasa, sama dengan kita. Mau panggil Sayyidina, monggo. Tidak panggil Sayyidina, monggo. Apa-apaan ini kamu? Gus Baha, kamu itu jangan menggunakan agama untuk melakukan penipuan kepada umat. Rasul Muhammad itu manusia yang sangat-sangat luar biasa. Tanpa Muhammad nggak ada NU. Apa susahnya? Kamu bersama sikap ulama NU yang mengatakan wajib hormat kepada baginda Rasul. Tidak boleh memanggil namanya, harus memanggil Sayyidina Muhammad. Kalau penghormatan itu kalian lakukan kepada baginda Rasul sebagai rahmat di alam semesta ini, sebagai pemberian Allah yang sangat mulia kepada umat manusia, maka itu bentuk penghormatan kepada NU. Maka orang akan menghormati NU sebagai organisasi. Kosong kurang ajar kamu, ya, bahaya. Kamu tidak punya akhlak. Kamu mengajarkan sesuatu yang keliru dengan alasan-alasan yang kamu simpul-simpulkan menurut logika akal pendek kamu. Ciri NU itu adalah totaliti menghormati baginda Rasul, sehingga muncul di sana ada namanya ihtiram kepada Rasulullah. Orang mau menyebut nama saja malu, mau menyebut nama saja harus dengan lemah lembut. Itu ciri ahli sunnah wal jamaah. Itu ciri umat Islam Indonesia. Dan terbukti kan dalam kebudayaan kita, dalam bahasa kita, bahasa Jawa yang sangat halus, yang diajarkan para sunan-sunan, para wali-wali Allah, para pendiri NU, para habaib, para kiai, para ulama, lebih khusus masyarakat Jawa Islam, dengan sangat hormat menyebut Rasulullah, Kanjeng Nabi. Begitu pula masyarakat Muslim Nusantara, masyarakat Melayu, mereka mempersembahkan satu kata yang sangat indah ketika menyebut nama Rasulullah, yaitu baginda Muhammad. Jadi yang kurang ajar itu Gus Baha, yang memanipulasi semangat NU untuk mencintai baginda Rasul dengan mengatakan panggil saja Muhammad, panggil saja, tidak usah pakai Sayyidina, atau pakai Sayyidina silakan saja. Kurang ajar kamu. Rasulullah itu institusi yang harus dihormati, cahaya yang menghimpun kita semua. Tanpa Rasulullah tidak ada NU. Cara-cara kalian memanipulasi logika di ruang publik ini sudah sangat pada kadar yang sangat tidak bagus. Saya tantang kalian untuk membuka sejarah lebih jauh. Apa itu Nahdlatul Ulama? Tidak berani kalian. Ada kan yang mengatakan siap berdialog? Mana? Saya tunggu, mana? Saya akan datang sendiri, saya kasih tahu kamu. Saya orang yang meyakini kematian itu ada sejak saya dilahirkan. Jadi jangan gertak saya dengan kematian. Hak saya untuk hidup itu tergantung Allah, bukan karena ancaman-ancaman kalian, saya kasih tahu. Bodoh
Berpikir lokal. Bilang sama Hasyim Asy'ari, kenapa dia mencatut nama besar seorang tokoh habaib di dalam pidato pembentukan NU yang namanya Said Abdullah bin Ahmad Assegaf. Kalau kalian anti habaib di Indonesia, kalian benci orang Arab dengan mengatakan mereka kadrun, tidak boleh kritik NU. Saya mau tanya, siapa presiden utama PBNU? Dia seorang Arab. Mundur cara berpikir kalian. Tidak boleh seperti itu. Saya kasih tahu kalian ya, saya marah sama elemen-elemen Islam ketika mereka menyerang etnis-etnis lain. Saya berdiri bersama umat melawan. Karena saya dalam rangka proses untuk pencerahan, pendidikan, itu mengatakan tidak boleh. Ini rumah bersama, rumah kebangsaan. Dia Cina, dia Arab, dia Kristen, dia Muslim, siapapun. Semua itu diikat dalam konstitusi. Dalam satu produk ideologi yang dirujuk secara tulus dan ikhlas, yaitu Pancasila. Tidak boleh bahasa-bahasa begitu dengan seolah-olah mengkultuskan Hasyim Asy'ari, Gus Dur dengan menafikan peran dari orang-orang lain. Pendiri NU itu adalah Muhammadiyah. Makanya di dalam nama dokumen Mukadimah Kasasi Ganun NU tertulis tokoh yang memiliki juga hubungan dengan Muhammadiyah. Makanya presiden utama pertama, ketua umum Tanfiziyah pertama, PBNU berasal dari rumpun Muhammadiyah. Berasal dari kekuatan-kekuatan Islam lain. Pada era itu nggak ada pertentangan-pertentangan yang berlebihan dalam rangka perbedaan organisasi. Semua disatukan karena kasih sayang, karena cinta sama Allah, karena cinta untuk membangun negara. Negara seperti apa? Yang saling sayang menyayangi. Bukan karena kamu raksasa, kamu klaim kamu besar, kemudian satu orang seperti Faisal Assegaf semut kalian caci maki pribadi saya. Saya bukan tokoh publik, saya bukan politisi. Sebagai seorang yang memang kritikus, tukang kritik, saya terima hujatan-hujatan kalian. Tapi saya bukan tokoh publik yang menginginkan suara, dukungan rakyat, gak penting. Tapi publik kemudian melihat secara lucu, raksasa melawan semut, bencong, malu kalian. Saya bersama alam, saya bersama kesadaran kebenaran, saya bersama alam. Dan saya himbau kepada semua pihak berhenti mengkultuskan Hasyim Asy'ari. Pengkultusan yang berlebihan dapat menimbulkan radikalisme, fanatisme yang dapat membahayakan. Penyesatan itu perbudakan akal. Cintai Hasyim Asy'ari dalam konteks hubungan manusia. Ikuti ajarannya yang baik. Ikuti nasihatnya. Hormati sebagai sosok ulama yang memberi keteladanan, bukan pengkultusan yang berlebihan, bukan fanatisme yang berlebihan. Sedikit-sedikit Gus Dur, ngomong kosong. Jadi terakhir ya saya kasih tahu ya, kalian semua para wali Allah, ulama-ulama dan dedengkot loyalisnya, datang ke kuburan Hasyim Asy'ari, baca Yasin di sana. Sesuai tuduhan kalian bahwa Faisal Assegaf punya kepentingan politik, dapat uang, dapat sesuatu dari suara kebenaran saya. Saya tunggu, saya mau lihat apakah tuduhan kalian itu punya fakta, punya bukti, atau memang lahir dari kebodohan dan kepanikan yang luar biasa. Saya nggak takut. Kamu jangan ajarkan saya kejujuran. Saya berani berbicara jujur seperti ini. Karena dasarnya hati, pikiran, dan satu orang. Ayo segera datang ke kuburan Hasyim Asy'ari. Bawa Quran, bawa ulama, bawa wali-wali, bawa semua orang yang kalian anggap punya karamat, punya karomah. Kita mau bahala. Apakah kalian yang menggerogoti NU atau saya Faisal Assegaf? Kalian yang mengambil faedah dari NU atau saya Faisal Assegaf? Hati-hati kalau bicara ya. Kalian ini berhadapan sama saya, bukan Abu Janda, bukan Ade Armando. Ingat itu ya. Saya bukan orang baru di ruang publik. Saya berproses di ruang publik ini dalam waktu yang sangat panjang. Dengan berbagai penderitaan yang saya nikmati. 20 tahun lebih.
Jadi saya mengenal kalian dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Perilaku kalian yang sangat bobrok. Mestinya kalian ngomong dong sama Yeni Wahid. Kenapa kamu bikin yayasan-yayasan pengumpulan dana itu kan? Dengan mengatasnamakan tokoh NU. Apa kamu udah minta izin dari kepengurusan PBNU? Apa kamu sudah mendapat restu dari masyarakat Ahli Sunnah wal Jamaah? Jangan kamu manfaatkan masyarakat Muslim Ahli Sunnah wal Jamaah yang kebetulan mereka aswaja, ya kan? Terus kamu klaim karena mereka maka inilah organisasi NU yang paling terbesar di Indonesia. Bodoh! Organisasi NU itu sedikit orang yang bertindak mengatasnamakan banyak orang. Banyak orang itu tidak pernah ada di dalam organisasi itu. Kalau ada 100 yang kalian klaim 110 juta untuk mencetak kartu anggota saja repotnya minta ampun. Bagaimana mencetak 110 juta anggota NU? Bodoh, sangat bodoh. Klaim-klaim seperti itu menunjukkan penipuan di ruang publik. Penyesatan, penipuan kepada manusia. Tidak boleh ada klaim seperti itu. Perjuangan aswaja di Indonesia itu ada di Muhammadiyah, ada di NU, ada di PKS. Ada bersama orang-orang Katolik, ada bersama orang-orang China, ada bersama orang-orang Arab. Semua itu saudara. Jangan ngajarin saya soal pluralisme dan sekular anti radikalis. Omong kosong, bodoh besar. Bahalul sedikit-sedikit bawa ayat mau nantang-nantang saya. Jiwa saya ini saya sudah wakafkan kepada Allah untuk terus bersuara melawan orang-orang yang bertopeng agama, yang merasa dirinya paling besar. Apakah saya tidak mengkritik kelompok lain? Semua saya kritik secara proporsional. Dan ini memang momentum untuk perubahan NU, yaitu muktamar NU. Wajar kan? Sebagai bagian dari individu yang berpartisipasi dalam rangka membesarkan organisasi itu. Karena kenapa? Dari muktamar NU ke muktamar NU itu hanya memajang foto besar Hasyim Asy'ari. Malu kalian, mana ada organisasi dibentuk secara tunggal oleh satu orang. Turunkan foto itu, sudah cukup. Dia sudah jadi pahlawan nasional, anaknya sudah pernah jadi menteri dan pahlawan nasional, cucunya jadi presiden, cicinya sibuk cari uang lewat yayasan-yayasan pengumpulan dana. Muktamar kali ini angkat foto besar seorang yang berjuang tulus untuk NU, yaitu Kiai Haji Hasan Gipul. Supaya umat juga melihat kebesaran hati daripada organisasi ini menghormati pendiri NU. Umat juga melihat ada sejarah yang hilang, ada sejarah yang dimanipulasi. Tanpa Hasan Gipul nggak ada NU. Dialah konglomerat, dialah tokoh arsitek yang saat itu menguasai ilmu-ilmu pengetahuannya, sekolah modern yang punya basis agama, punya harisma, lahir dari rumpun Sunan Ampel, yang pasang badan, yang membentuk seluruh kantor-kantor cabang. Dari seorang Hasan Gipul inilah menyebar ke seluruh Indonesia. Tapi dalam sejarahnya kan hilang, kuburannya baru ditemukan. Jadi saya ingatkan kalian ya, untuk muktamar ini turunkan foto Hasyim Asy'ari, naikkan foto besar Kiai Haji Hasan Gipul, supaya umat Islam diberi pendidikan pelajaran sejarah bahwa ternyata bukan hanya Hasyim Asy'ari yang mendominasi organisasi ini dengan keluarganya, tapi juga ada tokoh-tokoh Islam yang berjuang secara tulus untuk membangun organisasi ini. Saya tantang dan saya yakin kalian nggak berani, karena kalian sudah terjebak dalam polarisasi pengkultusan yang sangat-sangat kental. Mau nantang saya bicara sejarah, debat soal organisasi ini kita bedah, nanti malu kalian. Kalian tidak punya fakta, saya punya fakta. Saya melihat sejarah bukan dari NU, dari pihak yang netral, memotret dari hari ke hari, dari bulan ke bulan tentang peristiwa-peristiwa di awal-awal Indonesia merdeka dan pasca kemerdekaan. Ngomong gak punya data, siapa kan? Kalau saya udah berbicara itu, saya udah siap secara pemikiran, siap secara mental. Dan bodoh juga kalau saya tunduk sama kalian. Saya itu bertauhid kepada Allah.
saya mencintai Rasulullah dengan membicarakan kebenaran. Konsekuensinya dibunuh, disakiti, biasa saja. Tapi kalau penghinaan yang berlebihan, saya tantang kalian berubahlah. Dan saya tahu kalian orang-orang munafik yang sangat penakut untuk berbicara jujur di hadapan Allah. Mau bersumber dengan saya? Penakut kalian, karena kalian yang sesungguhnya mendapat sesuatu untuk menyerang saya. Allah menyaksikan tingkah laku kalian. Wali-wali Allah tidak diam dengan perilaku kalian yang sangat bijak. Yang mengklaim besar raksasa melawan satu ekor singa. Bodoh, bencong. Semua orang itu mencintai NU dalam tanda petik sebagai organisasi dalam rangka perubahan yang lebih baik. Itulah sikap-sikap radikalisme, ekstremis, fanatik buta. Satu kebodohan yang kalian pertunjukkan itu malu di depan masyarakat Indonesia. Saya akan terus berbicara ya, tidak berhenti, untuk terungkap semua sejarah yang benar tentang ini. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.